Musik, lape. Musik. Belum. Di tahun dulu dia tahu. May mobil din siya dia. Jadi ke Polda ya? On? Iya, kan yang depan itulah, yang turun itu. Udah bisa itu. Iya. Musik. Musik. Iya. Iya. Udah main ke terus. Enggak mau. Nah ini dia mantap. Iya. Sari Pak. Iya, siapa? Iya. Selamat datang kepada Bapak Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Krisno H. Siregar, SIK MH beserta jajarannya. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara kita dalam acara kunjungan Bapak Kapolda Jambi, yang pertama nanti kata sambutan dari pimpinan Majelis Jemaat GKPS Jambi yang akan disampaikan oleh Bapak Situa Awaludin Indamanit. Kemudian nanti yang kedua, pemberian cenderamata kepada Bapak Kapolda Jambi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta GKPS Resort Jambi, pimpinan Majelis Jemaat Jambi, dan Bapak Situa M. Saragi. Setelah pemberian cenderamata, nanti kata sambutan dari Bapak Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Krisno H. Siregar, SIK MK. Demikianlah susunan acara kita. Kami berikan kesempatan kata sambutan dari pimpinan Majelis Jemaat GKPS Jambi, Bapak Situa Awaludin Indamanit. Waktu dan tempat kami silakan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Kapolda Jambi, Bapak Inspektur Jenderal Polisi
Siregar, selamat datang Pak di GKS Jambi, dan juga para pejabat utama Polda Jambi dan juga beserta jajarannya serta semua pendeta, majelis dan semua jemaat GKS Jambi. Kami sangat berbangga hati hari ini Pak, bersyukur Bapak berkunjung boleh ke GKS Jambi ini, dan baru kali ini Kapolda boleh berkunjung ke gereja kami. Terima kasih Pak Kapolda. Dan di sini Pak, gereja ini sudah 43 tahun Pak. Dan memang ya kalau agak combang-camping ya Pak ya, agak combang-camping memang karena memang di gereja sudah cukup berumur dan belum pernah direnovasi. Jadi memang dalam beberapa waktu yang akan datang kami ada merencanakan renovasi, dan kebetulan ketua panitianya anggota Bapak, anggota Polri, Pak AKP Johnson, dia ketua panitia, tapi sekarang agak jauh di Polres di Sorong ya Pak ya. Kami sangat berbangga hati Pak Krisno, semoga kami GKS Jambi ini ikut juga membangun kerukunan umat beragama dan turut serta dalam pembangunan Provinsi Jambi ini. Dan kami senang Pak ya, boleh bertemu Bapak dalam keadaan sehat dan semua jajarannya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Dan kebetulan kami memang sudah kenal lama dengan Pak Krisno ini, sudah dari 2016 kami berkenalan dengan baik dan sudah berhubungan dengan baik. Terima kasih kami sekali lagi Pak, kami sangat berbangga hati dan berdoa semoga Bapak semakin sukses juga dengan keluarga ke depannya dalam semua mengemban tugas negara. Sekali lagi kami terima kasih kami kepada Bapak Kapolda dan semua jajaran Polda Jambi yang juga Polres Tamke Polsek serta Mbak Bin tadi yang telah datang pada siang hari ini mengunjungi gereja kami. Semoga kita tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih, selamat datang Pak Kapolda kami. Selanjutnya Jambi yang akan disampaikan oleh pimpinan majelis jemaat, Bapak Pendeta dan juga Bapak Ketua M. Saragi. Karena situasi yang sangat mendadak ini, kami tidak punya persiapan apapun Pak untuk penyambutan Bapak. Jadi kami hanya memberikan apa yang kami miliki khusus untuk Simalungun. Sebelum kami sampaikan ini Pak, saya juga perlu mau menyampaikan kepada Bapak bahwa kita sudah pernah jumpa Pak di rumah Paradiso. Masih bintang pos 1 Bapak di situ karena meninggalnya mertua Bapak. Jadi saya ini adalah tulangnya Opung Brenda perempuan Garinding. Nah, jadi selalu saya ada di rumah kalau ada acara-acara. Kebetulan kita jumpa di sini Pak. Kami hanya bisa menyematkan ciri khasnya orang Simalungun atau budaya Simalungun, yaitu gotong dan curi-curinya. Sebenarnya ada sepaket Pak untuk ibu juga ada, tapi kebetulan nggak hadir di sini. Nanti untuk ibu kami titipkan kepada Ajun Bapak. Ya. Jadi sekarang kita sematkan dulu ke Bapak. Mohon izin Pak ya. Bapak Rangyan, protokol sudah. Masuk ke acara berikutnya, untuk kata sambutan dari Bapak Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Krisno Pasiregar
PSI KMA. Waktu dan tempatnya persilakan. Baik, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kalau orang Semalung horas juga ya. Tadi di sana itu menjual-jual. Salah-salah kita nanti kan. Baik, yang terhormat Bapak Pendeta Saragi, yang saya hormati juga ini saudara saya Pak Awal Damanik selaku Ketua Majelis Sintua. Oh Sintua Awal Damanik, lalu Bapak Ibu sekalian, penatua pelayan di Gereja GKPS Jambi, dan yang saya hormati pula rekan-rekan saya yang turut bersamai saya pada siang hari ini dalam kunjungan silaturahmi kami ke Gereja GKPS Jambi. Hadir bersama saya Pak Kabid Humas Kombes Pol Erlan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, lalu Direktur Intelijen Pak Yudo Kombes Pol, dan Pak Hengki Purwanto, Direktur Bimbingan Masyarakat, Kepala Bidang Hukum Pak Kombes Pol John Ginting, ini Kapolresta Jambi Pak Kombes Pol Boy Binama Siregar. Nah kalau ini Pak Sinaga, nggak usah dikenalin lagi ya. Lalu di sana ada di belakang Pak Ibu Kapolsek Kota Baru, Ibu Kompol Herawati Siregar, dan itu Pak Sitohang. Nah ini penyanyi Kur HKBP, dan saya sendiri Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomohan Siregar. Senang sekali kami bisa diterima di Gereja GKPS ini, baik selaku Kapolda maupun selaku saudara. Karena bagi saya di Jambi itu adalah rumah kedua kali ya, selesai Medan. Jadi sini ada saudara saya juga, di sini ada kakak di sini, dan kami mohon maaf. Sebenarnya rencana GKPS itu sudah lama, ya, tapi salah alamat waktu itu, ya, salah alamat. Mungkin sudah sekitar 8 bulan lah Pak ya, masih tahun lalu ya. Ya, Direktur Intelijen saya mengarahkannya itu ke Alam Barajo itu. Alam Barajo. Nah, pada saat perjalanan ke sana, saya udah katakan sama Direktur Intelijen, ini salah ini. Saya bilang, bukan kesini kita. Iya, sini. Pak Hengki ya waktu ya. Nah, Pak Hengki udah ke sana, jauh kali. Salah ini, saya bilang, enggak sini. Kau, saya bilang itu, tanya aja kamu ke Google, kamu tahu. Karena saya tahu pusat daripada gereja-gereja diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi itu adanya di Kota Baru gitu. Nah makanya waktu itu saya nggak ke sana, ya kira-kira berapa kilo dari situ saya mundur karena Pak Direktur Intelijen itu ngotot, ya bahasa Indonesia itu ngotot bahwa yang kita mau tuju itu di sana. Sebenarnya nggak ada salahnya juga sih. Tapi kalau bagi saya udah bilang dia itu adanya di Kota Baru, gitu. Ya, mungkin Pak Hengki ingat ya waktu itu ya. Pak Hengki sudah jabat sini waktu itu, sudah ya. Tunggu sana ya. Ya tapi apapun itu memang waktu terbaik sekarang. Jadi kami datang tentunya di sela-sela kesibukan gereja, apakah pondok pesantren, apakah tempat peribadatan agama lain di Jambi ini. Kita bersyukur bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang bisa menerima perbedaan. Ya, Jambi itu dikenal dengan bisa menerima perbedaan karena memang sejarahnya juga di provinsi ini pernah berdiri suatu candi di mana pusat pendidikan dari agama Buddha,
ya tahun 1500-an itu ya yang ada di Polda Jambi. Nah, kami beserta staf datang ke sini melihat aja, jadi nggak ada sesuatu yang istimewa. Ya, saya datang melihat dan untuk meyakinkan bahwa kami adalah polisi untuk semua masyarakat, semua golongan, semua beragama. Bahkan saya pernah bilang di adik-adik mahasiswa bahwa kami adalah polisi semua yang tinggal di Jambi. Ya, bahkan saya waktu itu bilang bahkan yang nggak beragama sekalipun kan polisi bagi mereka, gitu. Ya, jadi jangan anti juga bilang, bapak ini macam enggak, karena polisi itu seperti itu, dia universal, yang tidak beragama pun harus dilindungi oleh polisi, ya, karena memang sejatinya agama itu adalah untuk kebaikan, ya. Dan kami di sini menitipkan pesan Bapak Pendeta untuk kami mohon doa supaya Polri di Polda Jambi ini bisa diterima, ya, karena Polri itu memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ketemu langsung, jadi sangat wajar dia menjadi suatu institusi yang paling sering dikritik, gitu, ya. Jadi kamu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi saya mengelola hampir 9.000 anggota, baik itu pegawai negeri sipil maupun anggota Polri di Provinsi Jambi. Jadi pasti ada yang suka nggak suka, ya. Tapi saya percaya bahwa warga jemaat di GKPS ini banyak juga saudaranya yang polisi, ya. Banyak yang polisi temannya, mungkin ada beberapa yang menjadi warga di sini, ya. Jadi itu saja Pak Pendeta, dan kami juga berdoa kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas jemaat di sini, ya, pekerjaan, pelayanan, dan generasi muda di sini juga menjadi anak-anak yang menjadi generasi bintang di era saat ini, ya. Jadi di beberapa gereja saya sudah pesan bahwa untuk melihat bagaimana gereja kedepannya, sebenarnya kita lihat itu adalah bagaimana generasi mudanya. Untuk melihat GKPS ini 10 tahun, 15 tahun ke depan, mohon izin Pak Pendeta, mohon izin Bapak Ibu, tentunya kita melihat bagaimana kita mendidik adik-adik anak-anak kita sekarang yang SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi saya sangat mengerti bahwa GKPS juga mempunyai cara tersendiri untuk membina generasi muda, sehingga generasi mudanya dari gereja GKPS itu adalah generasi muda yang unggul, berkualitas, dan siap berkompetisi di era Indonesia Emas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya mohon maaf Pak Awal dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Pendeta juga Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau saya kunjungan itu Pak Heki Purwanto itu saya tanya kira-kira apa yang dapat kita sampaikan sebagai tanda kasih. Nah, oleh karena itu kami membawa sedikit tanda kasih, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain Pak Pendeta, ya, karena terkadang saya tanya Pak Heki, mungkin ada bentuk sebagai orang Batak bilang ingot-ingot, ya, ya sudah. Pak Pendeta, ya, makasih.